Ketika dia melakukan pekerjaan sesuatu, walaupun dia ngerjain bisnis dan sebagainya, ada yang namanya wheel of life, roda kehidupan. Nanti gambarnya di sini ya, wheel of life. Nah di wheel of life itu ada macam-macam. Ada yang cuma 6, ada yang cuma 8 sektor, ada yang macam-macam, ada 7, macam-macam beda. Di wheel of life itu ada apa aja? Di situ ada karir, bisa di situ ada money, bisa di situ adalah ada self development, ada spiritual, ada vacation, macam-macam bisa beda-beda. Nah, ada edukasi dan sebagainya. Dalam lingkaran tersebut mana yang kamu kurang? Dan itu yang ditutup. Itu yang bisa dilakukan oleh pakar eksekutif coaching kepada para pengusaha atau para bos. Kalau misalnya kurang ditutup, coach. Dia tanya kekurangannya di bagian mana. Misalkan dia bagus di bagian uang, tapi dia kurang di bagian apa. Nah, itu yang ditutup. Banyak founder muda Indonesia yang merasa udah sukses secara materi, tapi kok ngerasa hampa di jiwanya. Alhasil jadi stres, burnout, atau bahkan hubungan jadi retak ke keluarga, bahkan ke pasangan pun. Nah, kenapa sih hal itu bisa terjadi? Langsung aja kita bahas dengan Coach Arif. Halo, Coach. Halo. Oke, Coach. Kalau tadi kan kayak kita kemarin bahas terkait gimana sih kita kok ngerasa nggak sukses gitu ya, Coach ya. Nah, ini kebalikannya nih, Coach. Kenapa kita udah sukses tapi ngerasanya hampa di jiwa gitu, Coach? Nah, itu penyebabnya apa sih, Coach? Kalau saya kasih jawaban ya, pada dasarnya dulu waktu waktu masih remaja, saya pernah ada momen-momen ngerasa kesepian. Kesepian? Di tempat keramaian. Kenapa itu, Coach? Nah, ini perkejadian nih. Jadi makanya kenapa saya bisa ngerti ini gitu loh. Jadi misalkan contoh nih, waktu mungkin zaman SMA, zaman kuliah gitu. Jadi ini kita lagi rame nih. Lagi rame tempat dan sebagainya. Bahkan even ada acara ulang tahun seseorang gitu. Saya bisa merasa kesepian di tempat keramaian. Padahal itu teman-temannya juga di situ semua. Iya. Nah, dari itu saya mulai mengerti kenapa saya bisa merasa itu. Bukan mereka nggak ngajak ngobrol, mereka ngajak ngobrol. Tapi saya ngerasa kesepian aja. Loh. Nah, kenapa itu bisa terjadi seperti itu? Apalagi seorang pembisnis, ketika dia berjuang mati-matian, dia bisa aja merasa hampa gitu, kosong gitu. Walaupun udah kayak, wah udah bisa nyampe ke sini nih gitu. Bisa nyampe ke situ gitu. Tapi dia ngerasa hampa. Kenapa? Nah, ini jawabannya gini. Bahkan saya pernah membuat satu teknik terapi pakai metode cerita tentang orang hampa itu. Tentang kondisi hampa. Jadi, kenapa bisa terjadi hampa? Jawabannya adalah sebenarnya gampangnya adalah kita harus tahu dulu sebenarnya purpose tujuan hidup kita apa. Tujuan hidup kita ya, Coach ya? Betul. Ketika orang itu nggak tahu tujuan hidupnya, maka dia akan problem. Sama aja kayak kita habis bisa mencari uang, kemudian setelah itu nggak ngerti mau ngapain gitu loh. Cuma mati-matian ngejar uang, tapi nggak tahu ngapain. Nggak tahu. Itu karena nggak punya tujuan. Oleh sebab itu idealnya adalah seseorang tuh harus punya tujuan dulu. Purpose hidupnya tuh apa? Cari dulu. Nah, tinggal pertanyaannya adalah bagaimana mencari purpose yang tujuan hidup dong? Iya benar. Yang paling sederhana, kalau buat saya adalah, saya suka pakai metode yang namanya sebutnya passion test. Passion test. Passion test. Passion test itu adalah mencari apa hasrat hidup, semangat hidup, hasrat hidup. Saya lupa passion test ini diciptakan oleh siapa, tapi seseorang pakar terkenal. Dan passion test ini untuk mencari passion kamu di mana. Ada beberapa pertanyaan, saya lupa kalau nggak salah, mungkin 15-20 pertanyaan yang harus dijawab. Di mana 15-20 pertanyaan itu kalau dijawab, maka itulah passionnya dia. Dikumpulin, nanti mana yang paling jawabannya paling banyak. Yang jawaban paling banyak itulah passionnya dia. Contoh ya pertanyaan. Contoh pertanyaan pertama. Ini contoh sederhana ya. Anggaplah ini hari libur. Ya pokoknya kamu libur. Kamu rela bangun pagi itu karena apa? Nah, misalkan ya, waktu lagi libur, tapi kamu rela bangun pagi karena apa? Bahkan kamu rela bangun pagi walaupun bayar pun kamu mau. Itu adalah passion, yang pertama. Ya bisa macam-macam jawabannya dong. Iya. Ya, kamu juga mungkin mulai mikir macam-macam dong di kepalamu. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, misalkan contoh lagi gitu ya. Misalkan kamu kesulitan tidur di malam hari, itu karena mikirin apa? Nah, itu juga sama. Apakah jawaban pertanyaan nomor 1 dan nomor 2 itu sama? Bisa aja, bisa juga berbeda. Kita nggak tahu. Iya. Yang ketiga,
Pertanyaannya misalkan gini, saya tahu Aulia, saya kenal Aulia, tapi apa yang saya tidak tahu tentang Aulia? Padahal kamu mahir banget di bidang itu. Saya nggak tahu tentang Aulia, tapi kamu mahir banget. Nah, itu adalah yang ketiga. Karena ada dong orang yang dia nggak tahu, kita nggak ngerti apa-apa, ternyata dia jago banget di bidang itu tuh. Nah, kayak gitu tuh. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat, jika ada acara, katakanlah acara kamu diundang lah sama Deddy Corbuzier untuk diwawancara. Itu karena apa? Nah, pasti kan prestasi dong. Nah, itu adalah yang berikutnya, passion test. Yang berikutnya, kalau kamu masuk acara TV, terkenal acara, katakan kalau zaman dulu ada yang namanya Gong Show. Kalau yang sekarang nggak ada tuh. Ya misalnya dulu ada. Gong Show dulu yang main Ari Untung. Ari Untung. Jadi acara talent yang orang tonton punya macam-macam, punya kemampuan apa. Itu namanya Gong Show. Jadi gong-gong show gitu ya. Itu ada di TV dulu. Sekarang nggak ada. Nah, jadi kalau kamu ada acara bakat, talent, yang talent bisa macam-macam, kamu diundang acara talent, itu karena apa? Kelebihan kamu apa? Berikut, kalau kamu dapat penghargaan Nobel dunia, kalau Nobel dong, itu karena apa? Nah, itu adalah contoh-contoh beberapa pertanyaan yang nanti kalau jawabannya tetap sama, itulah yang bisa dikatakan itu adalah tujuan hidupmu. Oh, kalau jawabannya sama atau yang berkaitan gitu guys, Coach? Atau enggak satu bidang tertentu, jadi ya udah dia passionnya itu. Oh. Nah, itu contoh yang sederhana. Ya, ada yang disebut namanya passion test. Cara sederhana lain adalah ketika dia melakukan pekerjaan sesuatu, walaupun dia ngerjain bisnis dan sebagainya, ada yang namanya wheel of life, roda kehidupan. Nanti gambarnya di sini ya, wheel of life. Nah, di wheel of life itu ada macam-macam. Ada yang cuma 6, ada yang cuma 8 sektor, ada yang macam-macam, ada 7, macam-macam beda. Di wheel of life itu ada apa aja? Di situ ada karir, bisa di situ ada money, karir, money, bisa di situ adalah ada self development, ada spiritual, ada vacation, macam-macam bisa beda-beda. Nah, ada edukasi dan sebagainya. Dalam lingkaran tersebut mana yang kamu kurang? Dan itu yang ditutup. Itu yang bisa dilakukan oleh pakar eksekutif coaching kepada para pengusaha atau para bos. Kalau misalnya kurang ditutup, Coach. Dia tanya kekurangannya di bagian mana. Misalkan dia bagus di bagian uang, tapi dia kurang di bagian apa. Nah, itu yang ditutup. Ditutup itu maksudnya di develop. Ditutup maksudnya kekurangannya ditutup gitu. Maksudnya di develop. Misalnya saya punya problem, saya cari uangnya bagus, saya jeleknya di kesehatan, berarti kesehatan saya perbaiki, saya tutup tuh. Di-complete, dibikin fulfill, jadi angkanya biar sama. Itu dan angka itu merupakan pakai skor. Dari 1 sampai 10, jadi dia bikin skor dulu. Misalkan contoh, saya kurangnya di agama, saya perbaiki di agama. Oh, saya kurang di charity, berarti saya diperbaiki di charity. Kayak gitu loh. Nah, di family kurang, saya perbaiki di family. Nah, itulah yang disebut kita tahu jadi tujuan hidup kita. Kalau enggak, kita nggak tahu. Makanya wajar kalau kita bisa merasakan hampa kosong. 2 ya. Nah, yang ketiga, kita mulai bicara lagi. Kenapa seseorang bisa kosong? Seseorang bisa kosong bisa jadi adalah dia tidak menyadari identiti dirinya siapa. Identiti dirinya. Identitas dirinya. Karena dia tidak menyadari identitas dirinya, itu yang suka menjadi problem. Contohnya, Coach? Contoh, waktu zaman kecil, yang remaja tadi, saya ngerasa bahwa saya kesepian di tempat keramaian. Berarti apa? Identitas saya dengan komunitas itu nggak cocok. Nggak sejalan. Berarti nyari yang lingkungan yang sekiranya pas dengan dirinya. Makanya kalau tanya sampai sekarang ya, saya paling nggak gitu suka nongkrong-nongkrong tuh, saya paling nggak suka. Nongkrong ngobrol dengan 2-3 orang saya suka. Nongkrong dengan bisnis 4-5 orang saya masih suka. Acara rame-rame enggak, saya nggak gitu suka loh. Dari dulu tuh sampai sekarang saya nggak gitu suka. Tapi tidak ada lagi kata kesepian, udah tidak ada. Cuman kurang suka aja. Kurang suka. Tapi kalau disuruh nongkrong, ya nongkrong. Tapi kurang suka, nggak demen. Kalau bisa milih enggak, ya mendingan enggak. Iya. Kayak gitu loh. Jadi maksudnya itu buat saya, makanya kenapa saya baik-baik aja sekarang, karena saya tahu siapa diri saya tahu identitas saya, maka saya baik-baik aja. Selama dia nggak tahu identitas dirinya siapa, istilahnya jati dirinya dia nggak tahu, maka dia akan problem.
Oke. Ya, jadi kalaupun ada dia burnout, ada masalah atau apapun, bahkan gitu ya, kamu juga tahu kan baru belakangan ini kan ada masalah ya, ada challenge tertentu ya. Bukan masalah sih menurut saya sih, cuman ada kejadian tertentu yang kurang enak gitu. Tapi kan buat saya nggak masalah gitu loh. Kenapa nggak masalah? Buat saya nggak masalah karena saya tahu siapa identitas saya. Tetapi ketika diminta untuk tetap menjalankan lagi programnya, nah disitulah mulai tingkat stres saya naik tuh. Kenapa? Supaya hal-hal tersebut tidak terulang lagi. Karena saya harus perbaikan kan. Iya. Nah, Kalau misalkan orang tuh identitasnya memang tidak berkelompok gitu ya Coach ya. Kayak mungkin hanya kayak private 2-3 orang tadi. Cuman yang dimana kalau misalkan soal kerjaan atau keluarga pun mau nggak mau ya dia nimbrung ke semuanya gitu Coach. Nah itu kayak ibaratnya kan kurang nyaman di dirinya dia. Nah itu gimana caranya biar kita tuh tetap nyaman di tadi balik lagi. Kalau lu tahu identitas lu siapa, lu akan baik-baik aja. Karena lu mesti tahu dulu identitas diri lu. Gue kasih gambaran kayak gini deh Olia. Mungkin yang paling gampang ya. Saya dulu tuh waktu zaman kerja, saya tahu banget loh. Saya tuh dulu bahkan pernah, dulu kalau nggak salah saya pernah denger di radio mana gitu ya. Radio Smart FM atau radio mana gitu ya. Ada satu pembicara yang ngomong gini. Ada tipe orang yang planner gitu ya. Dia bikin plan, rencana. Tapi planner itu punya kelemahan eksekusi. Dia nggak bisa ngeksekusi. Dia punya ide kreatif tapi nggak bisa eksekusi. Nah, kemudian saya menemukan tuh mantan bos saya itu, idenya gila, kreatif banget bener-bener. Itu kreatifnya nggak karu-karuan tuh. Tapi kalau istilah saya kreatifnya dia itu adalah kreatif yang out of nowhere gitu loh, yang nggak tahu dari mana, pokoknya ada aja ide gitu. Saya tuh nggak kepikiran temen kayak gitu tuh, cepet banget tuh, tok 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 gitu ada aja tuh. Dan dia tipe pengambil resiko yang besar. Berhasil atau gagal, pokoknya jalanin aja dulu. Tapi kelemahan dia adalah dia nggak bisa mewujudkan implementasinya. Kelemahan dia di situ. Sedangkan jago saya adalah ketika saya dapat satu buah ide dari seseorang, itu saya paling jago banget tuh implementasi itu. Saya ngejalanin tuh. Nah, tetapi yang menarik adalah ketika saya menjelang umurnya udah mulai 40, ide kreatif saya malah muncul. Terasa. Ingat ya, mantan bos saya tuh umurnya lebih muda pada saya, bukan karena dia lebih tua. Tidak, dia lebih muda pada saya. Yes, dia lebih muda. Mungkin lebih mudanya mungkin 5 tahun di bawah saya. Nah, tapi kenapa ide kreatif itu muncul? Karena saya tertantang dengan kondisi yang saya harus muncul ide kreatif. Apalagi saya suka banget baca buku-buku ide kreatif. Gimana caranya dapat ide? Gimana cara dapat ide? Gimana cara dapat ide? Terus kepala saya mikir terus tuh. Nah, makanya muncullah ide-ide dan sebagainya. Kayak contoh kemarin, beberapa waktu yang lalu, saya dapat satu konsep. Konsep saya cari, saya pelajari. Ketika saya pelajari, kemudian saya dapat ide. Begitu dapat ide, idenya masih istilah saya scatter tuh. Scatter tuh di mana-mana gitu ya. Iya. Kemudian saya ngobrol sama istri saya bilang, Mam, ngobrol dulu yuk. Aku butuh waktu sama kamu berdua ngobrol. Ketika aku keluarin ideku, ngomong ke kepalaku, mendadak yang scatter tadi kekumpul loh. Itulah gunanya kenapa kita perlu diskusi. Ide di kepala tuh scatter. Iya. Tapi ketika dikeluarkan dari mulut, totalnya mendadak jadi kerangkai sendiri. Iya benar. Nah makanya gitu loh, maksudnya makanya kenapa sebenarnya yang paling mahal adalah ide. Perlu diskusi biar jadi gabung jadi satu. Sebenarnya kayak kita butuh punya rekan pun untuk berdiskusi. Jadi kayak buat berantemnya biar nggak stuck. Bukan nggak stuck sih ya istilahnya ya. Tidak, ketika ide itu muncul, ide itu tidak jadi nyata aja gitu loh. Nggak terrealisasi kan? Tidak terrealisasi. Makanya kenapa perlu teman diskusi. Nah, makanya kenapa seorang yang pengusaha tadi kalau dia burnout dan sebagainya, dia harus punya orang yang perlu diajak diskusi. Yang punya ide. Kalau nggak bisa. Iya benar. Nah itu dulu, makanya kenapa dia kalau punya ide, konsep dan sebagainya, maka itu yang jalan. Nah, kemudian pertanyaannya, dia bisa nggak menjalankannya? Itu yang paling penting berikutnya. Oke. Berarti tadi kalau misalkan kayak dia merasa hampa walaupun udah sukses pun, udah bisa ngejalanin pun, ya itu tadi dia tetap dia ada yang perlu punya dikeluarin. tujuan atau enggak. Punya tujuan. Kayak unek-unek mungkin ya yang udah dia kumpulin ide-idenya itu kayak belum bisa terrealisasikan itu ya Coach ya. Atau identitas dirinya atau will of life-nya mesti diberesin. Itu aja sih. Oke. Menarik banget nih teman-teman.
Udah tergambarkan kenapa sih orang bisa hampa walaupun dirinya tuh udah merasa sukses. Nah, kalau teman-teman ada pertanyaan langsung aja tulis di kolom komentar. Kalau teman-teman mau langsung diskusi bareng Coach Arif, langsung aja join di grup WhatsApp. Linknya udah ada di deskripsi ya. Cukup sekian dari aku Aulia. Dan saya Coach Antoni Sarif mengucapkan terima kasih. Sukses buat Anda. Sampai jumpa. NLP for Business untuk Indonesia. Bye-bye.